Baik, kita mulai pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamidan wa musallian. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Pada pertemuan malam hari ini, kira-kira sekitar 1 jam, saya akan membahas tentang satu tema di dalam Mastering Public Speaking, yaitu bagaimana kita melakukan presentasi secara memukau. Saya akan kenalkan pada Anda semua, ada 4 gaya presentasi berdasarkan mesin kecerdasan yang biasa dipakai oleh manusia. Jadi saya berangkat dari sebuah teori, kalau otak itu dibagi, dibelah, maka ada otak belahan kanan, ada otak belahan kiri. Maka ada otak nanti, manusia itu seringkali menggunakan mesin kecerdasannya ada di otak kiri bawah. Nah, maka nanti disebut dengan mesin kecerdasan sensing. Kalau ada manusia yang menggunakan mesin kecerdasannya di kiri atas, maka nanti disebut dengan thinking. Ya. Kemudian ada manusia yang menggunakan mesin kecerdasannya di otak kanan atas. Nah, itu yang disebut dengan tipe intuiting. Ya. Kemudian ada manusia yang menggunakan mesin kecerdasannya di kanan bawah, disebut dengan tipe feeling. Nah, saya berangkat dari teori tentang mesin kecerdasan otak itu, maka ketika manusia untuk menyampaikan presentasi, maka ada 4 tipe. Dan keempat tipenya ini akan saya ajarkan dalam waktu sekitar 60 menit. Dan nanti Anda kenali, Anda termasuk tipologi apa. Tetapi keempat-empatnya akan saya ajarkan karena audien kita itu juga memiliki mesin kecerdasan yang berbeda-beda. Ada kalanya mereka tipe sensing, ada kalanya mereka tipe thinking, ada kalanya tipe intuiting, dan ada kalanya tipe feeling. Apa saja, bagaimana cara kita melakukan presentasi? Yang pertama, saya akan kenalkan dengan cara atraktif. Yang kedua adalah dengan cara argumentatif. Bagaimana nanti kita mengemas presentasi kita secara atraktif, argumentatif, kemudian imajinatif, dan yang keempat adalah inspiratif. Kita akan coba bahas satu persatu. Teman-teman sekalian, kata kunci atraktif itu adalah, kata kuncinya adalah ini. Tangkap dan pertahankan perhatian mereka. Jadi bagaimana kita melakukan presentasi atraktif itu, ada kalimat atau kata kunci yang harus kita pegang, yaitu tangkap dan pertahankan perhatian mereka. Kita tidak boleh cuek terhadap audiens. Jadi kita berusaha menangkap, mempertahankan perhatian mereka. Bagaimana agar bisa atraktif? Tips supaya atraktif, kalau kita menggunakan PowerPoint, maka gunakan ukuran hurufnya besar. Ya, ukuran hurufnya besar, jangan seperti kalau kita presentasi makalah atau tesis atau disertasi atau skripsi, itu kadang-kadang itu di copy paste masuk di PowerPoint. Ingat, PowerPoint itu ukurannya huruf besar dan yang penting-penting saja, hanya kata kunci saja. Gunakan huruf balok, jadi tidak perlu kemudian huruf yang bisa bergerak muter-muter. Nah, itu membuat orang melihatnya makin pusing. Kemudian gambar dan grafik harus sesuai dengan topik. Jadi gambar, grafik harus sesuai dengan topik pembicaraan. Gunakan flowchart atau grafik dibandingkan dengan kolom angka. Jadi kalau orang menggunakan kolom angka bacanya agak susah. Jadi gunakan flowchart atau grafik, gunakan warna. Jangan terlalu banyak tulisan atau informasi. Karena kalau semakin banyak tulisan dan informasi, nanti kita akan menghilangkan rukun presentasi. Masih ingat rukun presentasi ada 3 kan? Yang pertama harus ditatap audien itu, kemudian vokal kita, pastikan suara kita itu bisa didengar oleh audien, kapan harus naik, kapan harus turun, kapan harus jeda, kapan harus berbisik, dan kemudian yang ketiga adalah bahasa tubuh.
Maka agar atraktif, jangan terlalu banyak tulisan atau informasi. Oh, yang namanya PowerPoint ya hanya kata kunci saja. Dibantu dengan gambar, grafik tentu yang sesuai. Jadi fontnya ya sekitar 20, 24 lah. Kalau sudah font 12 ya itu kayak makalah. Nah, itu kecil-kecil kelihatan di layar monitor itu. Nah, tips supaya atraktif, apa atraktif itu turun, talk. Jadi kita bergerak, kita touch, memegang, kemudian talk. Jangan bicara pada slide. Jadi kalau kita bicara pada slide, akhirnya kemudian kita menghilangkan rukun presentasi. Kita ngomong sendiri dengan slide. Dan bahayanya presenter akan lepas kendali. Gunakan alat bantu peraga. Jadi alat bantu peraga itu kunci atraktif itu kan ada alat bantu peraga. Jadi bisa film, bisa gambar, ya. Alat bantu peraga itu fungsinya adalah membantu presenter menjelaskan secara sistematis. Kemudian menarik perhatian audiens. Nah, sekarang kita bisa nyari gambar, nyari film di internet sesuai dengan kebutuhan. Ya, menarik perhatian audiens. Kemudian berikutnya adalah membantu audiens untuk fokus pada poin pembahasan. Nah, itu pentingnya alat bantu peraga. Membantu audiens agar fokus pada poin pembahasan. Karena itulah atraktif itu adalah rahasianya tadi itu tangkap dan pertahankan perhatian mereka. Kita bisa gunakan alat bantu peraga, dan alat bantu peraga itu bisa memudahkan audiens untuk mengingat. Ya, menjaga waktu agar presentasi efisien dan efektif. Ya. Usahakan tidak terlalu mengganggu audiens, jangan terlalu banyak bergerak. Ya, mengurangi pergerakan mata juga, meningkatkan readability, kesiapan dari audiens. Jangan sekali-kali menggunakan slide yang berwarna putih kayak gini. Jadi wall of white ini. Kenapa? Karena ini nanti bikin silau, membuat silau. Bukan malah atraktif, tapi akan membuat silau. Kemudian mata cepat lelah. Anda bisa bayangkan kalau wall of white ini, background-nya ini putih dipakai terus selama 1 jam, 2 jam, ini akan membuat silau, membuat mata cepat lelah, kemudian akan mengalihkan perhatian. Kalau toh misalnya pesan itu penurunan, maka kita gunakan fasilitas yang ada di dalam komputer kita atau di dalam program aplikasi yang cukup canggih. Jadi kita bisa, ini contoh saja. Nah, kalau misalnya pesan penurunan itu disesuaikan. Nah, demikian juga kalau pesan kemudian itu peningkatan, maka kemudian ada gambaran, nah, kita bisa lakukan itu. Ini contoh-contoh sederhana. Sekarang aplikasi-aplikasi di komputer, di program komputer banyak begitu canggih, jadi kita bisa manfaatkan. Nah, coba perhatikan kalau pesan itu kejadian buruk, saya ulangi lagi, kalau pesan itu kejadian buruk, maka kita bergeraknya, nah ini. Sebaliknya, kalau pesan itu kejadian itu baik, nah kebalikannya. Agar apa? Diingat-ingat terus oleh otak kanannya. Ya, ini adalah menyampaikan presentasi secara atraktif. Sekarang bagaimana menyampaikan presentasi yang argumentatif? Keempat gaya ini saya akan kenalkan pada jenengan semua, karena nanti bisa dipakai, karena audiens kita nanti berbagai macam ragam. Jadi atraktif tadi itu ada poin-poin yang sudah saya sampaikan. Sekarang kita masuk pada bagaimana melakukan presentasi yang argumentatif. Argumentatif itu kata kuncinya ini, yakinkan mereka dengan penjelasan yang logis. Ya, yakinkan mereka dengan penjelasan yang logis. Kalau atraktif tadi itu tangkap dan pertahankan perhatian mereka. Itu kata kuncinya atraktif tadi gitu. Tangkap dan pertahankan perhatian mereka. Tapi kalau argumentatif, kata kuncinya adalah yakinkan mereka dengan penjelasan yang logis. Yakinkan mereka dengan penjelasan yang logis. Bagaimana agar kita bisa meyakinkan audiens kita dengan penjelasan yang logis? Ini ada beberapa tips yang saya sampaikan. Misalnya kalau kita pakai rumus yang kayak gini, tentu rumit orang. Nah, sebelum dijelaskan saja mereka sudah berpikir pusing, apa itu. Maka kita
kita jangan gunakan kayak gitu. Jadi kita gunakan ilustrasi yang baik yang kemudian memudahkan untuk membacanya dan menerangkannya. Ini contoh misalnya, nah, dengan grafik, dengan gambar, ya tadi. Nah, beberapa tips supaya presentasi kita argumentatif. Karena argumentatif tadi adalah kata kuncinya adalah apa tadi? Yakinkan mereka dengan argumentasi yang logis. Kata kuncinya itu, yakinkan mereka dengan argumentasi yang logis. Nah, bagaimana tipsnya? Turunkan, jabarkan argumentasi Anda. Jadi kita bisa menggunakan pola sebab akibat. Nah, kita bisa menggunakan pola ada pertanyaan, kemudian dijawab. Boleh. Ya, kemudian pertanyaan dijawab, kemudian pernyataan, kemudian dikuatkan dengan dalil, kemudian ada contoh, kemudian dikuatkan lagi dengan testimoni. Nah, kita bisa gunakan gambar, kita juga bisa gunakan grafik, data, tampilkan hasil penelitian. Jadi kalau ada hasil penelitian, tampilkan hasil penelitiannya, kemudian sajikan bukti pendukungnya, ya, kuatkan dengan dalil, ya, gunakan contoh, kemudian tampilkan testimoni atau pengakuan. Ya, ini tips supaya argumentatif. Dapatkan masukan dari peserta. Jadi kita bisa menggali masukan dari peserta. Kemudian perhatian dan fokus pada peserta. Jadi aktif mendengar. Ini beberapa tips supaya apa yang kita lakukan dalam presentasi itu argumentatif. Sekarang kita masuk pada presentasi, gaya presentasi yang ketiga, imajinatif. Keempat-empatnya akan saya jelaskan dan keempat-empatnya memang harus kita pakai. Nanti porsinya sesuai dengan kekhasan masing-masing. Karena nanti audien kita itu pasti ada yang menggunakan otak kanan dan otak kiri. Ya. Ada yang tipe sensing tadi itu, ada yang tipe thinking. Maka kita menggunakan argumentatif. Ada yang tipe intuiting. Nah, kita harus menggunakan presentasi imajinatif. Apa yang dimaksud dengan imajinatif itu adalah kata kuncinya ini, buat mereka melihat apa yang Anda lihat. Jadi buat mereka melihat apa yang Anda lihat. Itu biasanya bayangkan kalau itu terjadi pada keluarga kita. Ada kata-kata bayangkan itu membuat audien itu akan jadi buat mereka itu melihat apa yang Anda lihat. Tips supaya imajinatif adalah tanyakan peserta, bagaimana jika itu terjadi pada keluarga kita. Ya, kemudian sampaikan hasil yang diharapkan. Jadi misalnya kalau dalam pelatihan itu sebelum mengawali, kenapa Anda hadir ikut pelatihan ini, kenapa Anda ikut forum ini, apa yang Anda harapkan. Nah ini dikali. Nah, sampaikan hasil yang diharapkan. Kemudian jelaskan kemungkinan-kemungkinannya. Ini tips supaya imajinatif. Biasanya ceramah-ceramah yang bersifat entrepreneur, kewirausahaan itu bisa menggunakan gaya-gaya imajinatif. Tampilkan alternatif-alternatif, kemungkinan-kemungkinan, alternatif-alternatif. Tapi kata kuncinya tadi itu buat orang melihat apa yang bisa kita lihat. Jadi seakan-akan orang itu juga mengalaminya, melihat apa yang kita lihat. Itulah imajinatif. Kemudian tampilkan video yang mendukung. Jadi gunakan video-video inspirasi yang mendukung, yang sesuai dengan tema yang mau kita sampaikan. Nanti kita akan coba apa yang bisa Anda bayangkan jika itu terjadi pada diri kita, keluarga kita. Nah, tampilkan video yang mendukung. Tapi jangan terlalu banyak video, nanti akhirnya tidak nyampaikan materi, cuma video saja. Kemudian next video lagi. Anda bisa bayangkan 1 jam ada 6 video. Nanti audienya bilang, wah aku tak nonton dewe Pak, nggak usah diterang gitu. Nah, tampilkan video yang mendukung. Sekarang kita bisa nyari sumber-sumber itu di internet, bisa di YouTube, kita cari tema-tema yang sesuai, video-video yang sesuai dengan yang mau kita akan tampilkan dan sesuai dengan tema kita. Yang keempat adalah bagaimana kita menyampaikan presentasi secara inspiratif. Jadi ada 3 pendekatan tadi. Yang pertama adalah inspiratif. Apa kata kunci inspiratif itu? Buat mereka merasakan apa yang Anda rasakan. Kalau tadi imajinatif itu buat mereka melihat apa yang Anda lihat.
Tapi kalau inspiratif itu buat mereka merasakan apa yang Anda rasakan. Buat mereka merasakan apa yang Anda rasakan. Gimana cara tips-tipsnya itu? Yang pertama, mengacu pada kejadian yang terbaru. Jadi kalau kita ada kejadian yang terbaru dan itu kita bisa sampaikan dengan cara deskripsi atau narasi. Atau kalau kita memiliki kemampuan storytelling, nah, makanya kemudian kita banyak membaca kisah-kisah inspiratif, kisah sahabat, kisah para nabi, kisah para ulama, itu kemudian coba kita sampaikan direkam. Nah, caranya gitu, direkam. Oh iya, apa ya? Nah, bagaimana kemudian cara kita bercerita itu didengarkan lagi. Kira-kira kita paham atau tidak? Karena supaya inspiratif itu adalah kata kuncinya adalah apa? Buat mereka merasakan apa yang Anda rasakan. Anda bergairah pada topik. Jadi Anda menceritakan itu punya gairah. Kekuatannya adalah di storytelling inspiratif itu. Menyampaikan cerita. Dan cerita nyata itu jauh lebih baik. Makanya kemudian banyak membaca cerita-cerita inspiratif yang sesuai dengan tema yang akan kita bahas. Sampaikan kisah pribadi. Nah, terkadang kisah pribadi kalau memang kita diminta untuk motivasi, biasanya kisah pribadi itu jauh lebih mengena karena memang kita mengalami sendiri. Dan jangan lupa tampilkan emosi Anda ketika menceritakan itu. Baik, ini beberapa gaya komunikasi terkait dengan mesin kecerdasannya teman-teman, yaitu bagaimana kita bisa menyampaikan presentasi secara memukau tadi. Pertama adalah atraktif, yang kedua adalah argumentatif, yang ketiga adalah imajinatif, dan yang keempat adalah inspiratif. Sebagaimana yang saya sampaikan minggu yang lalu, fokus dan perhatian audien itu secara penelitian ini. Jadi pada saat pembukaan, menit-menit pertama itu fokusnya perhatian dan minatnya masih tinggi. Nah, 10 menit awal sudah mulai turun lagi. Pada saat ketiga nyampe diisi mulai turun. Tapi pada saat di akhir, mulai naik lagi, mulai naik. Maka kemudian fase 10 menit inilah, kemudian kita benar-benar memanfaatkan powerful communication-nya di sini. Setiap 10 menit kita harus melihat suasana audien tadi. Makanya kita bisa padukan antara atraktif, argumentatif, kemudian apa? Imajinatif dan inspiratif itu. Sehingga kemudian dalam menyampaikan materi itu kayak ada nada itu not-notnya itu enak, indah gitu. Nah, inilah 10 menit yang harus menjadi perhatian kita. Ketika misalnya setiap 10 menit itu orang konsentrasinya sudah mulai turun. Nah, baik, inilah teman-teman yang bisa saya sampaikan di pertemuan hari ini. Nah, silakan kalau ada yang didiskusikan. Monggo, kalau ada yang bertanya. Ini saya rekam, nanti juga akan saya upload ke YouTube. Sehingga kemudian bisa dinikmati oleh teman-teman yang lainnya yang tidak bisa hadir. Monggo, silakan kalau ada yang bertanya. Jadi saya membahas tentang 4 gaya komunikasi, dan itu kita pakai semua sesuai dengan presentasi nanti. Ya, presentasinya tergantung bagaimana kita memadukannya. Jadi ada menyampaikan presentasi secara atraktif, kata kuncinya adalah tangkap dan pertahankan perhatian mereka, yaitu audiens. Kemudian menyampaikan presentasi argumentatif, kata kuncinya adalah buat mereka dengan alasan yang logis. Jadi beri penjelasan mereka dengan argumentasi yang logis, kata kuncinya. Kemudian yang ketiga adalah imajinatif. Dibuat mereka melihat apa yang Anda lihat. Kemudian yang keempat adalah inspiratif. Ya, inspiratif. Nah, inspiratif itu adalah kita membuat cerita, buat mereka audien itu merasakan apa yang Anda rasakan. Maka di sini adalah kekuatan di storytelling. Silakan kalau ada yang bertanya, monggo. Ini saya sampaikan gaya-gaya komunikasi, gaya-gaya di dalam menyampaikan presentasi. Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan. Monggo. Ya, mau bertanya Ustaz. Tadi kan ada beberapa gaya dari pembicara yang perlu disampaikan pada saat melakukan presentasi. Kemudian pada saat ini kalau saya pribadi ya Ustaz ya, menyampaikan itu keempatnya itu kalau digabungkan itu terasa sangat susah Ustaz. Jadi kebanyakan mungkin
kita hanya mengambil 2 atau 1 saja. Nah ini terkait juga dengan kelebihan masing-masing pembicara ya, bisa jadi karena mungkin satu pembicara itu dia lebih atraktif ya daripada untuk yang inspiratif. Nah ini sebaiknya bagaimana Ustaz? Apakah semuanya harus dipakai ataukah memang dia ada 1 atau 2 kekuatan itu dia dioptimalkan di sana? Ya. Seperti itu Ustaz. Jazakallahu khair. Ya, bagus. Jadi kekhasan masing-masing tetap ada. Makanya nanti prosentasi terbesar itu pada kekhasan. Jadi misalnya kalau kekuatan dia adalah di atraktif, sementara dia lemah di storytelling, maka gunakan yang atraktif tadi itu. Mas Ari Ginanjar itu mesin kecerdasannya adalah tipe sensing, maka dia gunakan atraktif. Ya, apa itu? Medianya, musik, ya kan, Mas Ari Ginanjar itu. Kemudian tayangannya, terus kemudian filmnya, ya. Karena dia menyadari kemampuan dia di storytelling itu tidak sebagus Mas Jamil Azzaini. Kalau Mas Jamil Azzaini itu tipe feeling, ya. Tipe feeling itu kekuatannya di storytelling. Sekalipun ada slide saja ketika dia bercerita, tapi kemudian mereka semua menggunakan sarana tadi itu, ada slide, tapi kemudian masing-masing punya kelebihan. Nah, kelebihan itulah yang kemudian kita pakai sesuai dengan kekhasan kita. Ya, sesuai dengan kekhasan kita. Jadi karena memang audiens kita ini kan banyak, audiens kita ini kan beragam tadi itu. Tetapi kekhasan kita tidak bisa dihilangkan. Nah, tapi kemudian porsi yang paling besar mungkin kekhasan. Dan kelebihan itulah yang kemudian pakai, kelemahan itu tidak jadi fokus kita. Jadi Mas Ari Ginanjar tadi kan akhirnya dia membuat SOP yang detailing kan. Untuk masuk itu musiknya harus apa, kemudian suaranya. Berarti dia menonjolkan pada apa? Atraktif. Jadi kayak dia akan akhirnya memainkan kayak edutainment ya. Jadi apa ya? Menyampaikan materi kayak infotainment, jadi edutainment. Jadi apa? Kayak dia melakukan seperti pagelaran gitu. Jadi dia siapkan itu filmnya, dia siapkan musiknya, sangat detail sekali. Mas Ari Ginanjar, ISQ itu. Ya, tapi begitu itu padam, begitu mati, ya laptopnya mati, gensetnya mati. Karena saya pernah ngajak tim mereka 400 orang Bank Mandiri itu outbound malamnya ISQ. Wah itu mati kutu dia. Dia langsung bilang tidak bisa karena dia memang kekuatannya di situ. Akhirnya kemudian kita mengambil pola lain. Saya bilang nggak apa-apa Pak. Saya ajak turun ke Songa itu sambil bawa lilin itu. Supaya alternatif B. Saya juga kemudian kan kita tidak boleh kemudian ngomong sama perusahaan, mohon maaf ini listrik padam itu kan enggak. Terus kemudian gensetnya kebakar. Akhirnya kita bawa turun ke apa ke percikan air ke bawah sungai itu sambil menikmati malam udara segar itu. Nah, saya menggunakan imajinatif. Saya ajak duduk, kemudian kontemplasi ya. Saya sudah menggunakan planning sudah. Planningnya bukan planning. Makanya kemudian kapan kita bisa memakai keempat-empatnya itu nanti disesuaikan dengan audiens dan kekhasan kita. Tentu porsi yang paling besar adalah kekhasan kita. Saya termasuk tipe yang imajinatif. Dan kan kalau perhatikan kalau saya ngisi itu kan mesti saya bercerita, tapi orang saya ajak berimajinasi. Kalau kemudian kontemplasi, orang akan nangis betulan. Saya tidak semampu storytelling kayak Mas Jamil. Tapi kalau saya bercerita, orang bisa tertawa juga, orang juga bisa menangis betulan. Nah, kekuatan rata-rata para pembicara kita banyak di storytelling. Kalau Mas Jamil itu storytelling. Kemudian argumentatif lah. Nah, kapan kita menggunakan argumentatif tentu forumnya beda. Guru-guru kita kayak Kiai Haji Hafid Abdurrahman itu memang tipologi argumentatifnya luar biasa. Kemudian Pak Rahmat S. Labib, ya, Mas Fahmi Amhar. Nah, kapan kita menggunakan itu dan kapan kita menggunakan imajinatif nanti itu sesuai dengan kondisional. Nah, jadi tidak ada hal yang baku yang harus dipakai semuanya. Tetapi kenapa harus dipakai? Porsinya memang beda-beda karena nanti audiennya itu apa? Audien kita juga beda. Makanya kalau kemudian ada tim itu enak. Nah, misalnya masing-masing pembicara punya kekhasan beda-beda, makanya kemudian dipadukan dengan itu. Tapi terus terang kalau atraktif memang agak detailing, sensing tadi, seperti ESQ itu. Menit pertama itu kayak apa? Itu ada SOP-nya dia.
kemudian nanti masuk lagu, pergantian, kemudian musik. Karena kekuatan verbalnya kurang, mohon maaf, kekuatan verbalnya tidak seperti para kiai, para ulama yang storytelling. Nah, para ulama kita kan rata-rata storytelling, kekuatan ceritanya. Kalau di dunia training ya Mas Jamil itu adalah storytelling. Ya, kira-kira gitu, Mas Nafis. Monggo yang lainnya. Saya agak keburu karena ada famili meninggal dunia, tetangga. Sehingga ini nanti mungkin menjelang Isya saya harus takziah karena tetangga 3 rumah. Jadi mereka agak sungkan nyegah saya karena saya bilang mohon maaf saya nanti menjelang sholat Isya saya harus undur diri karena 3 rumah dekat rumah. Silakan, monggo. Tapi ini nanti akan saya rekam, saya akan upload sehingga teman-teman juga bisa mengulang, bisa bertanya. Nah, ini ada pertanyaan juga mengenai fokus peserta. Cara membuat peserta tetap fokus dan tidak salah paham itu bagaimana jika pesertanya banyak? Ya baik, teman-teman sekalian, itu kita bisa gunakan ice breaking. Jadi di awal kita bisa kenalkan ice breaking, entah yel-yel, entah kemudian gerak. Nah, itu nanti ketika di 10 menit sudah mulai boring, Anda gunakan ice breaking. Halo, hai, stand up, yes sir. Nah, dengan berdiri, dengan nasid. Nah, itu dipakai ketika untuk mencairkan suasana lagi. Tetapi ice breaking-nya itu dijelaskan di awal. Cara ice breaking-nya dijelaskan di awal. Kalau nanti ada yang ngantuk, saya akan bilang gini, halo, hai, atau yel-yel, atau nasid, atau gerak. Nah, tapi ini tidak berlaku pada saat khotbah Jumat. Jadi khotbah Jumat tidak boleh ada icebreaker ya. Nanti kemudian angkat tangannya. Nah, itu tidak berlaku pada khotbah Jumat. Kalau kiai-kiai itu biasanya menggunakan 10 menit awal itu pakai sholawat. Oh Masyaallah Muhammad, nah, gitu, pakai sholawat. Atau kalau guru saya Pak Rohmat Eslabib itu dengan menaikkan suaranya itu naik harus tinggi, saudara-saudara itu. Jadi kita pokoknya Anda perhatikan setiap 10 menit di awal, 10 menit itu sudah mulai ada boring, sudah mulai itu kita manfaatkan untuk kembali fokus lagi. Ya, dengan cara apa? Dengan cara speaking atau kemudian Anda tayangkan film, tayangkan video, makanya kemudian kita bisa mengemas tayangan-tayangan itu. Sehingga kemudian pendekatan-pendekatan yang saya sampaikan itu bisa diramu. Bisa diramu. Baik, itu pertanyaan dari siapa tadi? Mas Rianda. Baik, ada lagi, silakan. Monggo. Waktu kita memang pendek, teman-teman sekalian, karena jadwal Rabu juga agak padat. Yang kedua, tapi saya harus menyempatkan sesempat-sempatnya. Sehingga kemudian saya bisa terus berbagi pada teman-teman sekalian. Monggo, silakan. Kalau bertanya langsung saja. Bisa di chatting atau bisa di lewat voice langsung aja. Baik, ada lagi? Monggo. Ustaz, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, silakan. Siapa ini? Rifo Ustaz. Ya, silakan Mas Rifo. Ini Ustaz, biasanya saya kalau ngisi kajian lah atau apa itu, kadang-kadang ini Ustaz, saya ingin menyampaikan sesuatu tapi kadang-kadang ini katanya itu nggak nemu kata yang pas, dan juga kadang-kadang saya juga mengulang-ulang perkataan yang sama gitu. Contohnya apa misalnya? Tentang apa? Cerita apa? Enggak Pak, Ustaz, waktu menjelaskan itu ini Ustaz, apa namanya, kata apa ya, kata yang sulit itu Ustaz. Untuk menjelaskan itu saya kadang-kadang nggak punya kata untuk menjelaskan itu gitu. Jadi pertama gini, Mas Revo kenali dulu audiennya siapa. Kalau audiennya itu pelajar atau SMA atau mahasiswa, maka gunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh mereka. Nah, sehingga mengenali audien sebelum kita menyampaikan materi itu jadi penting. Maka ditanya dulu ketika sampai diminta, ini audiennya siapa? Ya, latar belakang pendidikannya apa? Sosial ekonominya apa? Karena nanti akan kita bisa pesannya sama, tapi cara penyampaiannya, bahasanya, itu sesuai dengan bahasa mereka, alam mereka gitu kan. Kata Sayyidina Ali itu, khatibun nas ala qadri uqulihim.
Jadi bicaralah kepada khalayak sesuai dengan kadar kemampuan mereka. Gitu. Oleh karena itu saya seringkali menyampaikan, sampaikanlah yang benar-benar kita paham. Jadi kalau kita menyampaikan benar-benar apa yang kita pahami, itu akan membuat pede juga, akan membuat menghilangkan nervous, dan itu akan membuat kita lancar menyampaikan. Kalau tentang Ustaz, apa namanya, mengulang-ulang perkataan itu kenapa Ustaz? Saya sering mengulang perkataan itu tidak ada masalah kalau itu dalam rangka untuk penyangatan, dalam rangka untuk repetisi untuk memahamkan bahwa ini penting. Tapi kalau pengulangan kata yang misalnya itu membuat, dan itu bisa dihilang. Biasanya gini, apa namanya? Ada kan itu ya, apa namanya? Nah itu kan kayak orang lata. Apa namanya ya? 1 jam itu apa namanya 60 kali. Gitu. Apa namanya? Gitu ya. Sering kan gitu ya. Sering apa enggak kita jumpai yang semacam itu? Nah, Anda bisa ganti itu sebenarnya apa yang ada dalam pikiran, itu banyak. Tapi mau disebut itu kemudian, nah, makanya kemudian persiapan dan berlatih itu penting. Jadi apa namanya tadi nanti diganti. Jadi diganti dengan kata-kata sambung. Ya. Atau kalau kemudian pakai gayanya menteri, tapi nggak enak juga. Dulu Menteri Mudiono ya. Jadi gitu. Nah, tapi itu memang bisa dihilangin dengan cara berlatih. Baik, itu Mas Revo. Silakan kalau ada yang bertanya lagi. Monggo. Jadi memang tadi saya mengenalkan ada 4 pola tipe ya, berdasarkan mesin kecerdasan tadi itu. Jadi kenapa kita harus menyampaikan presentasi atraktif, yang kedua adalah argumentatif, dan yang ketiga adalah imajinatif, dan yang keempat inspiratif. Keempat itu nanti porsinya sesuai dengan kekhasan kita masing-masing. Kalau kita misalnya kuat di storytelling, bercerita, maka berarti kita harus menggunakan inspiratif. Jadi banyak baca kita kisah-kisah inspirasi. Tapi kalau kekuatan kita adalah verbal kita lemah, tapi kemudian kita memiliki kemampuan atraktif, nah dengan memanfaatkan media. Ya, dengan memanfaatkan media. Tapi kalau kemudian ternyata kekuatan kita adalah di argumentatif, tapi keempat-empatnya tadi sudah saya jelaskan ciri-cirinya. Sehingga kemudian kita bisa mengenali nanti potensi kita, dan kemudian kita mengembangkan dengan potensi yang kita punya tadi. Ya, jadi ada 4. Apa tadi? Atraktif, argumentatif, inspiratif, dan imajinatif dan inspiratif. Ciri-cirinya sudah saya sampaikan tadi itu, tinggal kita bisa kenali itu, terus kemudian kita berlatih. Ya, kalau kita kekuatannya di storytelling, nah mulai hari ini kita kumpulkan banyak-banyak cerita, kisah-kisah inspirasi, kisah-kisah para sahabat. Karena biasanya, apalagi kebetulan orang kita di Indonesia ini suka bercerita. Jadi ketika kita menyampaikan hikmah atau materi dengan cerita tadi, boleh sesuai dengan kekhasan tadi. Baik, itu Mas Devo ya, ada lagi? Jadi hari ini saya mohon maaf agak pendek waktunya karena tetangga 3 rumah ini meninggal dunia sehingga kami harus takziah. Silakan kalau ada yang ditanyakan lagi. Monggo. Tadi tak lihat ada yang angkat tangan tadi. Mana tadi? Mas apa tadi yang angkat tangan? Mas Bari atau apa? Iya, Ustaz. Ya, silakan Mas Bari. Jadi gimana Ustaz, kira-kira kalau memaparkan materi yang memang perlu dibaca Ustaz, agak panjang, misal materi cerita atau segala macam, nah, tapi dengan cara yang tetap asik gitu Ustaz. Ya. Sementara kita harus membaca juga gitu. Anda kuasai materinya dulu. Mm-hmm. Jadi Anda sebelum menyampaikan materi itu Anda kuasai materinya dulu, kapan harus titik, kapan harus jedah, kapan harus naik. Jadi boleh dicoret-coret itu. Jadi nadanya juga harus disesuaikan. Sehingga tetap asik. Tapi jangan membaca saja, nanti akan menghilangkan rukun presentasi. Paham ya? Jadi setidaknya sudah setengah hafal ceritanya itu. Ya. Paham alur gitu Ustaz ya? Iya, paham alur. Yang kedua nanti kapan harus naik, boleh dicoret-coret naskahnya itu. Ya, kan kalau ketika kita membaca cerita atau naskah itu kan harus coret-coret kapan harus naik turun gitu ya. Nah, itu dengan cara direkam. Sebelum kita nyampaikan materi, direkam dulu, kamu dengerin lagi.
Iya, paham ya, enak-enak. Gitu. Atau pelukan tanpa paham maksudnya. Ya, itu suara kita sendiri. Ya, siap. Direkam dengan cara cari kisah yang itu ada cerita yang dinarasikan. Coba Anda baca, terus kemudian Anda rekam. Nah, sebelum itu Anda coret-coret dulu. Kalimat itu kapan naik, kapan turun, terus kapan jeda. Nah, yang memang berartinya kayak gitu, teman-teman sekalian. Ya, sebab kalau baca saja nanti nggak enak nanti. Saya ini kalau misalnya baca tuh malah ruh saya itu nggak kelihatan gitu. Makanya kadang-kadang kalau pas saya ada materi khotbah Idul Adha, Idul Fitri, khotbah Jumat, saya harus setengah hafal dulu lah. Saya harus setengah hafal, saya sudah coret-coret itu kapan harus naik. Nah, saya nggak bisa dadak, jadi 1 hari 2 hari itu harus saya baca naskahnya, saya coret-coret itu kapan harus naik, kapan harus turun. Karena kan rukun presentasi kan ada 3, tentang visual, yang kedua adalah vokal, ya, yang ketiga adalah apa? Bahasa tubuh, ya. Yang keempat tentu penguasaan materi. Ya, gitu Mas Bari. Ada lagi yang lainnya? Silakan. Jadi memang apa ya, memang harus paling tidak dibaca dulu setengah hafal. Setengah hafal gitu. Kemudian siap. Syukron. Oke, ada lagi? Silakan. Kalau sekarang enak teknologi canggih itu, kita bisa rekam di HP gitu kan. Dulu saya belum ada itu pakai kaset dan direkam gitu. Kemudian kalau kita ingin lihat bahasa tubuh kita berlatihnya di depan cermin. Ya, di depan cermin kan kelihatan senyum kita, tertawa kita, dan bahasa tubuhnya sesuai gitu. Sesuai dengan apa yang kita sampaikan, tidak terlalu over, kemudian ya pas gitu aja. Kalau kemudian ketika kita menyampaikan ada 3 hal yang harus kita perhatikan, dan 3 hal itu tangannya juga ditunjukkan. Ya, itu. Pertanyaan lagi, Ustaz, kalau mengatasi suara cempreng, suara cempreng gimana? Suara itu sudah kodok, kita nggak usah bingung. Ya, tinggal kekuatan di sound system aja. Kita bisa mainkan sound system. Di dekat, terlalu dekat, apa kita bisa mainkan di sound system. Ya, bagaimana suara saya pedal Ustaz? Nah, itu kalau sesuatu yang kodok ya nggak usah kita ributkan gitu. Tinggal kita mainkan aja sesuai dengan ini. Yang bisa dirubah ya sound system, suara, penggunaan alat yang di luar kodok Allah tadi itu kita bisa mainkan. Jadi bisa menggunakan film. Kalau misalnya tadi kemampuan verbal kita tidak bagus, ya kita bisa menggunakan atraktif tadi itu. Berarti mulai dari lagu, nada, sound penggunaan sound kayak tadi saya ceritakan kayak Mas Ari Ginanjar ISQ itu, sampai dia bikin nada-nadanya, terus kemudian filmnya apa, kemudian tayangan slide-nya itu atraktif karena. Tapi beda lagi kalau dia memang memiliki storytelling yang bagus, seperti Mas Jamil Azzaini misalnya. Mas Jamil Azzaini itu kemampuan storytelling, ceritanya luar biasa. Maka dia sebenarnya tidak perlu slide, tapi tetap ada slide. Tapi yang dominan bukan slide-nya, tetapi apa? Kemampuan verbalnya. Makanya kita yang paling tahulah kelebihan kita apa, lah kita fokus pada kelebihan itu, dan kemudian kita tidak gusarkan kelemahan. Jadi saya punya teman itu pedal, ya enggak bisa ngomong R, ya cari kata-kata yang tidak ada R-nya. Gitu. Ya. Baik, itu. Ada lagi teman-teman sekalian, monggo. Waktu kita pendek memang pas karena ada. Assalamualaikum Ustaz. Adakah perbedaan cara mempresentasikan presentasi ilmiah, materi dakwah dengan presentasi motivasi? Oke. Kalau toh kemudian kita menggunakan presentasi ilmiah, jadi kalau ilmiah, maka kita bisa gunakan, tadi sudah saya sampaikan, coba saya share lagi ya. Nah, kalau kita presentasi ilmiah, kita juga bisa gunakan yang atraktif juga, bisa juga kita gunakan yang argumentatif tadi. Apa argumentatif tadi ini? Nah, kita bisa gunakan yang ini argumentatif. Kelihatan ya?
Nah, turunkan, jabarkan argumentasi Anda, gunakan gambar atau grafik, tampilkan hasil penelitian. Ini kalau ilmiah, sajikan bukti pendukung, gunakan contoh, tampilkan testimoni, dapatkan masukan dari peserta. Apakah dalam dakwah juga bisa dipakai argumentatif? Bisa. Maka keempat-empatnya bisa kita pakai, tapi porsi paling besar adalah ketika ilmiah, maka berarti kita harus menggunakan cara presentatif. Tapi kalau kemudian dalam dakwah kita bisa memadukan tadi itu keempat-empatnya. Tentu porsi paling besar sesuai dengan kekhasan kita. Nah, kalau misalnya ceramah umum, itu kan argumentasi audien kita kan beragam, maka kekuatan di cerita itu paling banyak. Kisah-kisah, sahabat, storytelling dan sebagainya. Baik, itu dari Bu Karmilah ya, Bu Dokter ini ya. Silakan, ada yang lain. Nanti ini akan saya rekam, nanti jenengan bisa pelajari lagi, jenengan juga bisa. Jadi kapan kita menggunakan atraktif, kapan kita menggunakan argumentatif, kapan kita menggunakan inspiratif atau imajinatif, itu sesuai dengan kebutuhan. Ya. Tapi keempat-empatnya tadi saya ajarkan. Nah, tapi bagaimana penggunaannya, porsinya nanti sesuai dengan kekhasan kita, sesuai dengan kebutuhan. Tentu kalau misalnya materi menyampaikan presentasi ilmiah, kita kan tidak banyak cerita kan, kita tidak menyampaikan kisah inspiratif yang membuat orang menangis, tentu tidak. Maka porsi yang paling besar adalah menyampaikan secara argumentatif, ditambah dengan atraktif boleh. Kemudian diajak berimajinatif juga boleh. Bayangkan kalau kondisi itu terjadi pada anak kita, pada keluarga kita, berdasarkan data dan fakta tadi itu. Nah, maka tentu presentasi itu akan sangat memukul sekali kalau memang benar-benar kita gunakan. Baik, ada lagi yang ditanyakan teman-teman sekalian? Kalau tidak ada, saya mohon diri karena di tempat saya maghrib dan saya harus takziah karena tetangga 3 rumah ini meninggal dunia. Saya harus takziah. Saya insya Allah materi malam hari ini saya rekam teman-teman sekalian. Nanti saya upload di channel YouTube saya, di channel YouTube Fakih Sarif. Jadi nanti itu bisa diambil juga, bisa di download juga. Baik, mungkin sampai di sini dulu teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi. Kalau saya sehat, dengan semua sehat, kita akan bahas tentang ilmu mastering public speaking dan saya lebih suka kalau banyak pertanyaan, banyak bertanya di lapangan. Ya, kita sudah pertemuan berapa kali tentang dunia menulis, sekarang sudah pertemuan kedua kali atau 3 kali tentang dunia public speaking. Kita akan ketemu minggu depan. Mudah-mudahan sehat semuanya dan kita bisa terus berbagi. Sukses untuk kita semua, teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti rekamannya akan saya upload ya. Mohon izin karena takziah ya.